Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir. Kita bahas yang lebih detail lagi, Mbak. Dari kemarin detail mulu ya ini. Kita akan bahas cara menggunakan bulu perindu. Jadi kita langsung praktek. Mbak Nasir mencontohkan dari awal sampai akhir. Karena ini juga permintaannya teman-teman online, maksudnya teman-teman yang sudah request di YouTube maupun di layanannya Mbak Nadia itu. Oke, kita bahas bulu perindu, Mbak. Apa Mbak Nasir udah siap bulu perindunya? Kita butuh media ini. Ya. Pakai ini aja ya, sebagai contoh saja. Nah ini bulu perindunya. Oke. Nah ini buat apa ini Mbak yang putih ini? Ya ini sebagai contoh ini adalah media foto target. Oke, jadi dibutuhkan foto ya, foto ya, target. Misal jarak jauh atau ini untuk orang lain kan begitu. Oke, mungkin bisa dipraktekkan Mbak dari awalnya gimana itu? Kalau kita bahas misal kasusnya dulu ya, kita bahas kasusnya dulu. Kalau dia ingin ketika dia udah mau menjelang pernikahan, kemudian di jalan menuju pernikahan itu, sebelum pernikahan dia terjadi problematik gak tiba-tiba pasangan kecantol dengan wanita lain padahal dia sudah mau menikah, mereka sudah mau menikah. Nah ini solusinya yang tepat kemarin kan kita bahas adalah sarana pengasihan bulu perindu. Nah kayak gitu gimana Mbak kita meritualkan dari awalnya? Ya, kalau untuk kasus seperti itu berarti bisa jadi yang terjadi itu masih ada komunikasi dan masih ada hubungan, bisa saling bertemu, dan ada juga yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi dan tidak ada waktu untuk ketemu, nggak bisa ketemu malah. Nah itu bisa dua-duanya. Nah maka di sini ketika kasusnya adalah tidak bisa bertemu, ya katakanlah jarak jauh lah Mbak ya. Jarak jauh, ya maksud saya seperti itu, jarak jauh, maka kita menggunakan media foto target. Nah, caranya ya sudah pernah saya bahas, tapi saya akan ulangi lagi. Caranya nanti, jadi begini, setiap ada klien yang memaharkan, sebenarnya saya sudah menyiapkan satu buku atau berupa panduan yang tertulis bagaimana step-step menggunakan sarana termasuk bulu perindu. Nah, jadi kita langsung saja ke tahap di mana saat mau mengamalkan atau mengucapkan mantra untuk menggunakan bulu perindu pada target. Nah, ini kasusnya jarak jauh ya. Jadi seperti ini. Tinggal ambil, terus kemudian ketika mengoleskan itu sambil membaca mantra. Nah, untuk mantranya itu ya nanti saya bisa taruh di deskripsi lah. Sudah banyak sepertinya sih, maksudnya sudah pernah saya share juga ya. Jadi ketika mengambil minyak, terus kemudian media foto, terus kemudian mengoleskannya ini sambil membaca mantra Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun amatek ajiku aji ji bulu perindu untuk, dan seterusnya ya. Itu diucapkan. Itu kalau untuk jarak jauh. Jarak jauh ya. Pakai media foto. Ya. Lalu kemudian untuk kasus yang ketika masih bisa bertemu nih, jarak dekat bisa, jarak dekat. Nah itu bisa dioleskan di tangan. Ketika mau berjabat tangan bisa. Kalau dia pingin lebih tajam lagi, lebih fokus lagi, dia bisa dioleskan di bagian alis juga. Alis. Itu caranya gimana Mbak? Kalau dari alis dia cukup melihat atau gimana? Kalau alis kan tidak bersentuhan dengan target gitu kan? Ya sama nanti. Kalau itu kan berarti ke prosesnya. Kalau prosesnya secara batiniah kita
gimana ya, tidak bisa langsung melihat seperti apa, tetapi untuk cara penggunaan ini supaya banyak teman-teman yang mudah paham ya, biar mudah paham caranya bagaimana ketika ingin mengoleskan di area tertentu untuk apa ya, untuk menggunakan sarana minyak bulu perindu secara apa ya, jarak dekat. Nah, itu bisa di area tangan, untuk jabat tangan, atau untuk sebagai media aroma juga bisa, dan juga untuk ini mempertegas di area alis. Di area alis itu untuk memikat secara pandangan. Oh, pandangan mata. Pandangan mata. Jadi ketika ada kontak mata, maka secara otomatis energi yang terkandung dalam minyak bulu perindu ini akan masuk pada target. Gitu. Sama saja ketika mengoleskan, ya tinggal ambil, terus kemudian setiap mengoleskan di secukupnya saja, sedikit saja. Misal ketika di bagian alis yang kanan dulu, dari sini ke kanan itu sambil mengucapkan mantra yang ya nanti saya akan tuliskan di deskripsi seperti itu, seperti biasanya. Terus kemudian langkah yang kedua ya di sebelah kiri, dari sini terus ke sini. Jadi punya cara beda-beda ya Mbak ya, untuk yang jarak dekat, jarak jauh, masing-masing punya cara tersendiri gitu. Kalau jarak jauh kita menggunakan foto tadi yang dioleskan di foto, media foto ya. Yang untuk jarak dekat itu bisa berjabat tangan melalui mengoleskan dulu minyaknya. Terus ada yang pandangan mata, mengoleskan alis. Untuk minyaknya ini apakah harus minyak tertentu gitu Mbak? Untuk minyaknya ini? Ya, untuk minyaknya sendiri dari layanan saya lebih memilih minyak melati keraton. Nah, ini seperti ini minyaknya. Tapi kalau semisal bulu perindunya masih utuh, tapi minyaknya sudah habis, apakah bisa difungsikan kembali Mbak tanpa harus menggunakan bulu perindu yang baru? Cukup minyaknya saja bisa? Bisa, bisa karena minyak ini adalah media serap yang nantinya berfungsi untuk menyerap energi yang terkandung di bulu perindu. Untuk bulu perindu ada ketentuannya nggak Mbak? Harus berapa? Terus kalau misal satu aja yang dipunya cuma satu, bisa nggak Mbak? Kalau saya pribadi untuk sarana pengasihan yang di bulu perindu ini, saya tetap menggunakan atau mengisi dalam setiap botol misalnya ini, atau ada yang memahar bulu perindu, maka saya kasih dua helai. Itu biar apa Mbak kok harus dua? Itu saya lebih memaksimalkan energi yang terkandung dalam bulu perindu, karena ini nantinya ada kandungan energi yang mengeratkan di dua helai bulu perindu. Jadi ada memang pernah saya juga menemui itu cuma satu helai saja cukup, tapi ternyata setelah saya rasakan energi pengasihannya ketika untuk target itu berbeda. Jadi Mbak Nasir lebih menyarankan untuk dua helai ini. Dua helai, maka layanan saya kasih dua helai terus. Karena mungkin ini juga ya Mbak, kan pasangan gitu ya, emang harus mengikat kan, emang pasangan kan ada dua. Iya. Itu bisa identik kayak gitu juga. Nah kalau semisal salah satu bulu perindu ini patah ya, ini masih bisa berfungsi nggak Mbak? Akan menimbulkan reaksi apa enggak tuh? Patah itu sangat ini ya, sangat berpengaruh bagi energi. Ya, karena walau bagaimanapun sudah tidak utuh. Jadi saran saya ketika ada klien-klien yang menggunakan sarana bulu perindu, terus ada salah satu yang patah ataupun patah semua, konsultasikan lagi pada ahlinya. Jadi supaya nanti mendapatkan jawaban yang pas. Karena mungkin ya kayaknya sulit patah ya Mbak ketika bulu perindu sudah masuk di situ dan terlihat sudah aman, rentan juga untuk patah gitu ya. Kalau memang dia menjalankan tata cara menjaga, ya merawat, saya rasa ya nggak akan bahaya sih, nggak mudah patah juga. Ada pantangan lain Mbak
ketika bulu perindu tidak berfungsi itu karena apa itu? Apakah dalam proses salah dia satunya penggunaannya? tadi ya kurang waspada cara menjaga dan merawatnya salah satunya. Terus kemudian yang lebih fatal adalah ketika menggunakannya ini bukan tujuan untuk atau malah lebih ke mencelakai. Nah, itu fatal, itu bisa kembali pada dirinya. Maksudnya seperti itu. Jadi saya lebih menyarankan untuk konsultasi secara secara bagus ketika ada klien dia ngomong sejujurnya seperti apa. Nah, nanti akan ada solusi atau sarana yang tepat untuk dia. Nah, ini untuk mantra nih Mbak ya. Kan kalau mantra kita tergantung niatnya dulu dan tujuannya. Kalau semisal dia tujuannya adalah untuk target orang banyak, otomatis untuk dirinya sendiri. Apakah mantranya ini beda dengan orang yang ada target? Ya, saya bedakan. Gitu. Saya bedakan karena walau bagaimanapun mantra itu sangat berpengaruh pada energi yang terkandung. Dan mantra itu pun mempunyai energi-energi tertentu. Mungkin cukup sekian dulu Mbak ya, karena ini saya rasa sudah detail sekali. Nanti kalau semisal teman-teman online ingin menanyakan lebih lanjut, masih bingung dengan cara penggunaannya, bisa langsung aja di layanan Mbak Nasir di websitenya Mbak Nasir, itu mbaknasir.com gitu. Oke, terima kasih Mbak untuk ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan kami harap juga bulu perindu ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya, bukan di tangan orang yang tidak sesuai yang kita harapkan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Nasir. Saya tutup podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.